Aku sebenarnya tidak percaya cerita rumah angker sampai mengalami sendiri. Kejadiannya 2 tahun lalu, saat aku masih sering pulang kerja shift malam. Jalur tercepat ke kosku melewati satu gang kota yang padat. Kafe, laundry, dan ruko 24 jam. Tapi di tengah deretan bangunan itu ada satu rumah tua bernomor 17 yang selalu terlihat mati. Seperti tidak ikut hidup bersama kota. Awalnya aku tidak peduli. Paling cuma rumah kosong belum laku. Tapi tiap lewat, lampu jalan di depannya sering padam sendiri. Bukan sekali 2 kali, hampir setiap malam. Suatu malam motorku tiba-tiba berebet tepat di depan pagarnya. Mesin mati total. Padahal bensin penuh dan baru diservis. Aku turun, cek biasa. Di situ aku mulai merasa aneh. Suara kota seperti jauh. Padahal jalan besar cuma puluhan meter. Lalu terdengar bunyi ketukan pelan. Tuk, tuk, tuk. Aku pikir dari pagar. Tapi posisinya seperti dari dalam rumah. Aku menahan napas, mencoba rasional. Mungkin kayu lapuk kena angin. Tapi pohon di halaman pun tidak bergerak. Aku menengok ke jendela lantai 2. Tirainya bergeser sedikit. Helen, seperti ada yang mengintip lalu mundur. Perasaan gue aja, kataku keras, sengaja bikin suara. Starter motor ku coba lagi, gagal. Ketukan itu muncul lagi, sekarang tidak berirama. Seperti orang tidak sabar. Tuk, tuk, tuk. Tiba-tiba ada bapak ojek lewat dan langsung bilang, "Mas, dorong aja motornya. Jangan berhenti di sini." Nada suaranya serius sekali sampai aku tidak jadi bercanda. "Kenapa, Pak?" "Kalau dipanggil, jangan jawab," katanya. Lalu pergi. Belum sempat kupikirkan maksudnya, motorku menyala sendiri. Tanpa di-starter. Bersamaan dengan itu terdengar suara geser berat dari dalam rumah, seperti kursi ditarik. Lampu jalan padam. Di gelap singkat itu, aku yakin pintu rumah terbuka sedikit. Dan ada suara dekat sekali di telingaku. "Akhirnya kamu berhenti juga." Aku refleks menoleh ke samping. Tidak ada siapapun. Jalan tetap kosong, hanya suara kendaraan jauh seperti tertutup dinding. Jantungku berdetak keras sampai telinga berdenging. Motor masih menyala, tapi tanganku gemetar di setam. Kupikir aku hampir halusinasi karena capek kerja. Saat hendak pergi, mataku menangkap sesuatu. Pintu pagar rumah nomor 17 yang tadi tertutup, kini terbuka sedikit. Aku yakin sebelumnya rapat karena sempat menyandarkan motor di situ. Celahnya cukup untuk 1 orang masuk. "Ada orang?" panggilku, menyesal langsung setelah suara itu keluar. "Sunyi." Lalu terdengar jawaban, sangat pelan, dari dalam halaman gelap. "Ada." Suaranya datar. Bukan seperti orang menyahut, lebih seperti bisikan yang dipaksa, jadi kata. Aku mundur selangkah. Logikaku bilang mungkin tunawisma tinggal di dalam. Tapi kenapa suaranya terasa dekat sekali, seperti di belakang bahuku? Padahal arah datangnya jelas dari dalam. Tiba-tiba tercium bau lembab menyengat, seperti ruangan lama tertutup bertahun-tahun. Angin dingin keluar dari celah pagar, padahal malam itu tidak dingin. Motor yang menyala mendadak mati lagi. "Jangan bercanda," gumamku, setengah marah setengah takut. Dari lantai 2 terdengar langkah pelan. Duk, 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 menyeret, tidak wajar ritmenya. Berhenti tepat di atas pintu depan. Tirai jendela tersibak lebih lebar dari sebelumnya. Sekarang aku melihat bentuk kepalanya jelas. Terlalu pucat untuk terlihat di gelap. Aku buru-buru menunduk, pura-pura mengutak-atik motor. Dalam hati aku ingat kata bapak ojek, "Kalau dipanggil, jangan jawab." Masalahnya, aku sudah menjawab. Dari dalam halaman terdengar lagi suara itu, lebih tegas. "Masuk sebentar. Motormu tidak akan hidup kalau belum pamit." Starter kutekan, benar saja, kosong. Tidak ada bunyi sama sekali. Tanganku mulai panik. Di spion, aku melihat pagar itu terbuka lebih lebar tanpa ada yang menyentuh. Seolah
dipersilakan masuk. Aku berdiri terpaku beberapa detik, mencoba berpikir jernih. Tidak mungkin, pasti ada orang iseng. Tapi seluruh badanku menolak mendekat. Rasanya seperti ada tekanan di dada. Insting murni untuk menjauh. Aku nggak masuk, kataku pelan, lebih ke diri sendiri. Dari dalam halaman terdengar napas panjang, seperti kekecewaan. Udara di sekitarku mendadak lebih dingin. Bukan dingin malam, ini seperti dingin ruangan ber-AC yang terlalu rendah, menusuk tulang. Lampu minimarket di ujung jalan terlihat berkedip. Aneh, karena sebelumnya stabil. Seolah area di sekitar rumah ini mengganggu apapun yang menyala. Lalu langkah itu terdengar lagi dari lantai 2. Tidak lagi menyeret, sekarang cepat. Duk 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 duk. Berhenti tepat di atas kepalaku. Plafon teras berrepelen. Debu halus jatuh. Aku lihat kamu, bisik suara yang sama. Kini jelas dari atas, bukan dari dalam pagar. Refleks aku mendongak. Kesalahan besar. Di balik jendela yang terbuka, ada wajah pucat menempel di kaca bagian dalam. Matanya terlalu gelap, seperti lubang. Senyumnya tipis, tidak bergerak, tidak berkedip. Jaraknya mustahil terlihat sejelas itu dalam gelap, tapi aku melihatnya. Motor tiba-tiba menyala lagi. Tanpa tunggu apapun, aku langsung naik dan menarik gas. Kali ini mesin hidup normal. Aku melaju kencang, tidak berani menoleh. Namun saat hampir keluar gang, kaca spionku menangkap sesuatu yang membuat tengkukku kaku. Rumah nomor 17 terlihat lebih dekat daripada seharusnya. Seulo yorok gong memendek. Jendelanya masih terbuka. Sosok itu tidak lagi di lantai 2. Ia berdiri di depan pagar. Dan kepalanya miring, memperhatikanku pergi dengan senyum yang sama. Aku tidak langsung pulang malam itu. Aku berhenti di warung kopi 24 jam 2 blok dari gang, tangan masih gemetar. Kupikir setelah jauh, rasa takut akan turun. Ternyata tidak. Setiap kali berkedip, wajah pucat di jendela itu muncul lagi di kepala. Abang warung memperhatikan aku dari tadi. Dari arah gang 7, ya, tanyanya. Aku mengangguk. Ayah, abang tahu rumah nomor 17. Sendaknya berani menggerak. Hanya sepersekian detik, tapi kelihatan. Rumah kosong, jawabnya singkat. Bapaknya tahu ceritanya. Enggak ada cerita. Terlalu cepat jawabnya. Aku tidak lanjut. Tapi saat membayar, dia mencondongkan badan dan berbisik. Kalau dipanggil, jangan ditoleh. Itu saja. Kalimatnya sama persis dengan bapak ojek tadi. Besok siangnya, rasa penasaranku malah lebih besar dari takut. Aku lewat lagi, siang bolong, ramai, panas. Rumah itu terlihat normal. Tua, tapi tidak menyeramkan. Lampu jalan utuh. Pagar tertutup rapat. Bahkan ada iklan rumah dijual yang sudah pudar. Seorang ibu pemilik laundry di sebelahnya sedang menyapu. Aku tanya santai, "Bu, rumah ini sudah lama kosong?" Ibu itu menoleh, lalu anehnya mengecilkan suara. "Mas jangan tanya-tanya depan situ." Kenapa memangnya? Yang tinggal terakhir enggak pernah pindah, katanya. Maksudnya? Ibu itu menunjuk ke tanah, bukan ke rumah. Aku merinding. Meninggal. Dia tidak menjawab, hanya masuk ke dalam dan menutup pintu laundry. Saat aku hendak pergi, aku melihat sesuatu di jendela lantai 2, tirai bergerak sedikit. Helen, seperti ada yang mengintip lagi. Padahal jelas-jelas papan penutup masih terpasang dari luar. Sejak kejadian itu, aku berusaha menghindari jalur gang 7. Tapi seminggu kemudian, aplikasi peta justru mengarahkan ke sana karena jalan utama macet total. Siang hari, kupikir aman. Logika selalu terasa lebih berani saat matahari ada. Saat melintas pelan, aku memberanikan diri memotret rumah nomor 17 dari atas motor. Entah kenapa, mungkin ingin membuktikan ke diri sendiri bahwa semua rasa takut itu berlebihan. Rumah itu tampak biasa di layar.
Kusum tertutup kosong. Malamnya di kos, aku membuka lagi foto itu. Awalnya normal. Lalu aku zoom ke jendela lantai 2. Ada seseorang berdiri di balik kaca. Wajah pucat, kepala sedikit miring, senyum tipis. Tanganku langsung dingin. Aku yakin saat memotret, jendela tertutup papan. Tidak mungkin ada orang terlihat dari dalam. Aku cek foto aslinya, tidak ada editan, tidak ada pantulan wajahku. Sosok itu memang ada di dalam gambar. Aku kirim ke temanku, Dimas. Dia balas cepat, "Siapa yang kamu foto di dalam?" Aku jawab, "Rumah kosong." "Dimas, bercanda lu. Itu jelas orang." Aku tidak membalas lagi. Beberapa detik kemudian, notifikasi masuk lagi darinya. "Kok sekarang jendelanya kosong?" Aku buka ulang foto yang sama. Sosok di jendela sudah tidak ada. Bukan hilang samar, benar-benar tidak pernah ada. Kakinya jalap polos. Seolah foto tadi berbeda dengan yang sekarang. Lalu muncul detail yang baru kusadari. Pintu depan rumah di foto terlihat terbuka sedikit. Di celah gelapnya, ada bentuk seperti tangan sedang memegang sisi pintu dari dalam. Padahal aku ingat jelas, pagarnya tertutup rapat waktu itu. Sejak melihat foto itu berubah, aku mulai sulit tidur. Setiap hampir terlelap, selalu terbayang pintu terbuka sedikit dan tangan pucat di baliknya. Aku sampai mematikan notifikasi galeri karena tidak mau melihat ulang gambarnya. Malam ketiga setelah itu, sesuatu terjadi di kos. Kamarku di lantai 2, menghadap gang kecil. Sekitar jam 1, aku terbangun karena mendengar bunyi ketukan. "Helen, Bear Rama." Tuk, tuk, tuk. Kupikir ada penghuni lain. Tapi arahnya bukan dari pintu, melainkan dari jendela. Padahal jendelaku menghadap balkon sempit yang tidak terhubung kemanapun. Aku menahan napas. Ketukan itu terulang dengan pola yang sama seperti di rumah nomor 17. Tuk, tuk, tuk. "Siapa?" tanyaku refleks dan langsung menyesal. Hening 2 detik. Lalu ada jawaban pelan dari balik kaca, suaranya sangat familiar. Aku sudah dekat. Aku tidak berani membuka tirai. Tidak berani bergerak sama sekali. Seluruh badan terasa berat, seperti ditekan kasur. Bau lembab yang sama seperti di depan rumah itu tiba-tiba memenuhi kamar. Ponselku yang tergeletak di samping bantal menyala sendiri. Kamera terbuka tanpa kusentuh. Di layar tampak tampilan kamera depan, wajahku pucat setengah gelap. Di belakangku, ada bayangan berdiri. Tinggi, kurus, kepala miring. Aku membalik badan secepat mungkin, tidak ada apapun di kamar. Saat melihat layar lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Kamera menutup sendiri. Ketukan di jendela berhenti. Tapi dari luar kamar, di lorong kos, terdengar langkah pelan, berhenti tepat di depan pintuku. Langkah di lorong berhenti tepat di depan pintuku. Tidak ada suara napas, tidak ada gesekan baju, hanya rasa ada yang berat menekan udara. Aku duduk kaku di kasur, menatap gagang pintu seperti menunggu sesuatu terjadi. Lalu gagangnya bergerak pelan. Ceklek, turun setengah, lalu kembali. Orang normal pasti mencoba membuka atau mengetuk. Ini tidak. Hanya menekan, melepas, menekan lagi. Seolah memastikan aku ada di dalam. Aku ingin bersuara, memanggil penghuni lain, tapi tenggorokan terasa terkunci. Bau lembab makin kuat, sama persis seperti di depan rumah nomor 17. Ponsel ke Berger. Pesan dari Dimas masuk pukul 1.12. "Lu lagi di luar?" Aku balas, "Enggak. Di kamar." 3 titik balasan muncul lama sekali, lalu, "Aneh, ada yang berdiri di depan pintu kos lu. Gue barusan lewat mau ke toilet." Darahku seperti turun ke kaki. "Orangnya gimana?" Ketiku. Balasannya datang cepat. "Tinggi, kurus, nendak. Gue kira tamu lu." Pegangan pintu bergerak lagi, kali ini lebih kuat. Seklek. Aku memberanikan diri bicara,
Suaraku hampir tidak keluar. Siapa? Sunyi 1 detik. Lalu jawaban dari balik pintu, suara yang sama dari rumah itu. Kamu sudah jawab panggilan. Buka. Aku mundur sampai menempel tembok. Air mataku keluar tanpa terasa. Handle pintu bergetar halus, seperti ada yang menggoyang dengan sabar. Kemudian semua berhenti. Langkah di lorong menjauh, pelan, menyeret. Ponselku berbunyi lagi. Dari Dimas. Itu orang sekarang gak ada kakinya pas jalan. Aku tidak tidur lagi sampai pagi. Lampu kamarku nyalakan semua. Setiap ada bunyi sekecil apapun dari lorong, jantungku langsung menghantam dada. Anehnya, setelah langkah menyeret itu menjauh, suasana kos kembali normal. Terlalu normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi hari aku langsung menemui Dimas di dapur bersama. Wajahnya pucat, matanya kurang tidur. Semalam lu lihat apa? Tanyaku pelan. Gue kira orang berdiri nungguin kamar lu, katanya. Tapi jalannya aneh. Nggak ada bunyi langkah. Kayak geser. Aku minta dia jelaskan soal nggak ada kaki. Bukan nggak ada bentuk, katanya cepat. Tapi bagian bawahnya gelap, nutup. Kayak bayangan nempel lantai. Kami sepakat cek CCTV kos yang menghadap lorong. Pak kos memutar rekaman jam 1 lewat. Di video terlihat Dimas keluar kamar, berhenti, menoleh ke arah pintuku, lalu mempercepat jalan. Tidak ada siapapun di depan pintuku. Loh, Dimas mendekat ke layar. Gue jelas lihat orangnya. Rekemen Jolong. Tetap kosong. Tapi ada keanehan lain. Tepat di depan pintuku, gambar tampak bergetar halus, seperti distorsi panas. Jam digital di pojok layar juga sempat loncat 2 detik lalu kembali. Pak kos menggernit. Kamera error. Aku menunjuk layar. Pak, itu noda di pintu saya bukan. Di video terlihat garis lembab memanjang vertikal di daun pintu. Seperti bekas telapak tangan basah yang diseret turun. Padahal pintuku kering saat kami cek langsung. Saat rekaman dihentikan, layar memantulkan bayangan ruangan belakang kami. Ada satu sosok tambahan berdiri di pantulan itu. Tinggi, kurus, kepala miring. Waktu kami menoleh bersamaan, ruangan nyata di belakang kosong. Setelah melihat rekaman itu, aku tidak berani tinggal sendirian di kamar. Malamnya aku numpang di kamar Dimas. Kami sengaja menaruh kursi menahan pintu dan membiarkan TV menyala tanpa suara. Logikanya, terang dan suara manusia bisa sedikit menenangkan pikiran. Jam 00.47, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku tidak mau angkat, tapi deringnya tidak berhenti, terputus lalu langsung masuk lagi, seperti dipencet ulang terus-menerus. Akhirnya kuangkat dengan speaker menyala. Tidak ada suara napas. Tidak ada noise. Hanya hening, lalu bisikan sangat pelan. Aku tahu namamu. Telepon mati. Dimas menatapku. Prank. Aku menggeleng. Tenggang kedingian. Beberapa detik kemudian, pesan masuk dari nomor yang sama. Hanya 1 kalimat. Rokafuton. Aku tidak pernah menulis namaku dimanapun terkait rumah itu. Bahkan Dimas baru tahu setelah kejadian foto. Kami saling diam cukup lama. Lalu dari luar jendela kamar Dimas, yang berada di lantai 2 dan menghadap tembok tetangga, terdengar ketukan. Tuk, tuk, tuk. Pola yang sama. Kami menoleh pelan bersamaan. Tirai tidak bergerak. Tidak ada celah tempat orang berdiri di luar sana. Namun ketukan itu terdengar dari kaca, setinggi wajah orang dewasa. Ponselku bergetar lagi. Pesan kedua masuk. Kamu sudah berhenti di depan rumahku. Lampu kamar berkedip sekali. Di layar TV yang gelap mengilap, muncul pantulan kami berdua di kasur, dan satu sosok berdiri di belakang, dekat pintu. Kepalanya miring. Menunggu. Aku dan Dimas menoleh bersamaan ke pintu, kosong. Tidak ada siapapun. Tapi di layar TV, pantulan sosok itu masih ada, berdiri diam dengan kepala miring. Senyumnya tipis, seperti di jendela rumah nomor 17.
Aku sadar sesuatu. Sejak awal, gangguan itu selalu berhenti saat aku menjauh, lalu muncul lagi saat aku menolak. Seolah ada satu hal yang belum selesai. Aku harus ke sana, kataku pelan. Dimas langsung menolak. Tapi anehnya, rasa takutku berubah jadi dorongan kuat. Bukan berani, lebih seperti ditarik. Pesan terakhir masuk saat itu juga. Pamit. Menjelang subuh aku berangkat sendiri. Kota masih gelap kebiruan. Jalan gang 70. Anehnya, lampu di depan rumah nomor 17 menyala terang. Pertama kalinya kulihat begitu. Pagarnya terbuka. Aku berdiri di depannya, gemetar. Saya pamit, ucapku keras. Saya nggak akan berhenti di sini lagi. Nggak jawab kalau dipanggil. Sunyi beberapa detik. Lalu dari dalam terdengar satu ketukan dari pintu utama. Tuk. Seperti jawaban. Bau lembab menguar sebentar lalu hilang, diganti udara pagi biasa. Lampu jalan kembali normal. Dadaku terasa ringan mendadak, seperti tekanan dilepas. Sejak hari itu, teror berhenti. Tidak ada ketukan di jendela, tidak ada pesan aneh, tidak ada bayangan di kamera. Tapi seminggu lalu, saat lewat gang itu bersama ojek online, drivernya berkata santai, "Rumah ini aneh." "Ya," katanya kosong, tapi tiap malam ada yang berdiri di jendela. Aku tidak menoleh, karena aku tahu, kalau aku menoleh dan melihatnya lagi, berarti aku dianggap berhenti. Lagi.